Gua baru aja baca berita di Tempo Plus dan gua nggak pernah sepatah hati ini baca berita. BMKG telah mewanti-wanti istana bahwa ada kemungkinan terjadi hujan ekstrim di sebagian wilayah Sumatera. Pemerintah mendapat peringatan itu pada sekitar awal November 2025, sebulan sebelum banjir dan tanah longsor melanda Kepala BMKG menyebutkan pengumuman hujan lebat di sejumlah kawasan di ujung Pulau Sumatera sudah dirilis 4-8 hari sebelum banjir bandang melanda wilayah. All these lives, man. Jadi kalau hari ini Presiden ke Aceh lagi, setelah yang pertama ke sana untuk syuting A Day in My Life asistennya, kalau dia ke Aceh lagi hari ini, artinya dia bukan terlambat berapa hari? 10 hari? 11 hari? No, sebulan. Karena dari sebulan sebelumnya, BMKG udah ngasih tahu secara publik setiap minggu. Lo bisa cek di IG-nya info BMKG. Ada bencana yang emang nggak bisa diprediksi kayak gempa bumi. Tapi fenomena alam yang semacam ini tuh bisa dihitung, bisa diprediksi dengan akurasi yang tinggi. Makanya di era semodern ini, ada daerah yang terisolir berhari-hari nggak minum, nggak makan sampai meninggal. Nggak masuk akal. Per gua rekam video ini, 940 meninggal, 276 hilang. All these lives, man. Harusnya bisa selamat. Saya tidak mengira, saya tidak menyangka. Ya mengiralah. Nggak mengira gimana, orang dikasih tahu. Datanya ada. Sebelum kejadian dikasih tahu. But you guys didn't do shit. Masih terngiang-ngiang di benak gua, tau nggak lo video yang ibu anak ketemu pelukan dalam lumpur. Waktu dipisah tuh bajunya bersih, artinya tuh dipeluk kenceng banget. Kelakuannya Pak Presiden ini kalau kita lihat dari berbagai macam konteks dan POV itu tuh nggak ada yang masuk akal tau. Katanya kan dia ditutupin bubble. Ya bubble sekedap apa? Masa nggak ada dia jalan TV nyala gitu, atau dia ngobrol sama siapa, dia ngasih tau. Masa nggak ada yang gitu-gitu? Nggak masuk akal. Terus nggak masuk akalnya lagi adalah, kan Prabowo cuma kalah di 2 provinsi, Sumbar dan Aceh. Kita nggak usah ngomongin kemanusiaan, nggak usah ngomongin moral, etik, nggak usah. Ngomongin politik deh. Dia pasti nyalon lagi dong. Nggak mungkin dia mau ngelepas jabatan yang udah dia dambakan berpuluh-puluh tahun. Tapi kenapa dia memilih ke acara Golkar, memilih ke... Nggak masuk akal, men. Harusnya ini kesempatannya gitu. Dia tunjukin, gua presiden lo, walaupun gua nggak milih, gua lindungin lo sampai mati. 10M-nya Ferry kan cuman seupilnya dia. Nggak masuk akal, men. Bingung gua. Ya kita lihat aja pemilu nanti. Apakah semua orang akan ingat kejadian ini? Atau jadi amnesia semuanya? Sejijik-jijiknya lo dengan apa yang dilakukan oleh Zulhas dan Verrel Bramasta waktu berkunjung ke wilayah banjir di Sumatera, demokrasi berbasis pencitraan tuh emang sepertinya emang masih works. Setidaknya di kepala mereka sendiri gitu, dan kalangan orang tertentu, mungkin yang tua-tua. Kalau Gen Z gue yakin sih udah gak kemakan. Ya walaupun gue masih membayangkan situasi di belakang kameranya mereka ya gitu, kayak Zulhas gitu, kayak jangan ada yang ngangkat beras, jangan ada, oke? Saya doang yang boleh ngangkat. Itu taruh semuanya. Saya doang yang ngangkat. Oke, kameramen siap. 3, 2, 1. Terus pas Verrel mau berangkat kayak, Mas Verrel, Sumatera membutuhkanmu, Mas. Oke, gua pergi. Mana rompi gua? Ini, oke. Kok nggak ada namanya? Kan gua bilang harus dibordir Verrel DPR RI. Mungkin bisa next time Mas Verrel tuh yang di Sumatera udah kelaparan gitu. Enggak. Ini harus ada Verrel DPR RI. Waduh. Nanti kok di foto nggak ada nama gue. Aduh. Belum lagi anggota DPR RI. Kayak, berasnya kita kirim ya Bapak Ibu. Bentar. Bannernya udah jadi apa belum? Belum ya, udah tahan dulu pengirimannya. Aduh. Kita tunggu bannernya jadi. Udah ada, yuk foto Bapak Ibu. Loh Bapak kok pakai baju batik? Tolong keluar dulu Pak. Ini dress code-nya putih. Semua harus pakai baju putih. Ya ampun. Penting banget gitu. Dan permainan seperti inilah yang akan terus-terusan dilakukan oleh mereka selama masyarakatnya masih percaya dengan cara-cara kayak gini. Gila, orang kelaparan, men. Udah pada meninggal. Penting banget. Parah. Tolol. Tapi ada yang lebih parah. Ada yang lebih tolol. Yaitu orang yang percaya. Itu lebih parah. Itu lebih tolol.